Saya Stefan Yoga selaku moderator dari kelompok 1. Baik, di sini kami akan menpresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Kastono SKMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum, Keluarga dan Waris Adat. Langsung saja kita mulai. Perkenalkan, nama saya Togi dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan membahas makalah tentang penguasaan waris oleh janda. Mari kita langsung masuk ke dalam latar belakangnya. Menurut hukum adat, kedudukan janda pada mulanya tidak mewarisi, akan tetapi dalam perkembangannya bahwa janda dapat mewarisi karena akibat dari perkembangan zaman dan dari hukum adat itu sendiri, di mana kedudukan dan hak mewarisi janda dapat dilihat dari sistem kekerabatan yang ada, yaitu yang pertama patrilineal, dan yang kedua matrilineal, ketiga parental, dan keempat bilateral. Bagaimana aspek yuridisnya akan dibahas dalam makalah kelompok kami buat ini. Baik, sekarang mari kita langsung masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana corak dan proses pewaris hukum adat di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana kedudukan janda menurut hukum waris adat itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ali Pujangga. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan janda dalam sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal yang ditarik menurut garis keturunan laki-laki atau kebapaan, di mana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan. Oleh karena itu, keturunan laki-laki dianggap sebagai ahli waris, sebagai penerus keturunan, dan sebagai penerus marga. Sistem kekerabatan ini terdapat di Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Papua. Masyarakat yang bertipe patrilineal, yang berarti setiap orang menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung laki-laki saja, sampai kepada seorang laki-laki yang merupakan moyang asal mereka. Pada masyarakat patrilineal menganut sistem perkawinan jujur, di mana pihak kerabat laki-laki memberikan barang atau uang jujur. Kedudukan janda dalam sistem kekerabatan patrilineal. Sehubungan dengan itu, belum tentu benda jujur itu selalu barang yang mahal dan bernilai tinggi. Akan tetapi, yang pasti benda itu harus dapat mengimbangi kedudukan perempuan itu di dalam keluarganya. Kedudukan janda dalam hukum waris adat mempunyai kedudukan yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena hukum adat sebagai hukum asli Indonesia tersebut mengenal beberapa sel-sel kekeluargaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga menempatkan janda dan duda dengan peran yang berbeda-beda pula. Misalnya, dalam kehidupan kekerabatan yang bersel-sel patrilineal seperti di daerah Batak, Lampung, dan Bali, mereka hanya mengenal bahwa anak laki-laki atau keturunan laki-lakilah yang berhak menjadi ahli waris, sehingga janda dalam sistem kekerabatan tersebut bukan merupakan ahli waris dari almarhum suaminya. Namun janda merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari bapak kepada anak-anaknya yang laki-laki. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan
bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian. Dan atas putusan pengadilan, undang-undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana akibat putusan perkawinan karena kematian. Yang ditetapkan adalah apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing dalam kurung pasal 37. Dan baik itu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Putusnya perkawinan maka akan menjadikan kedudukan suami menjadi duda dan kedudukan istri menjadi janda. Begitu juga seorang suami bukan ahli waris istrinya yang meninggal dunia. Karena menurut sistem kekerabatan patrilineal, istri adalah milik suami apabila harta bawaan dan pencariannya yang selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang terpisah dan tidak terbagi-bagi kedudukannya. Sehingga terlepas dari apakah janda mempunyai keturunan dengan suaminya yang telah meninggal dunia ataukah tidak memiliki keturunan sama sekali. Terima kasih. Yang menjelaskan tentang kedudukan janda dalam sistem kekerabatan matrilineal. Langsung saja, pada masyarakat matrilineal yang sistem pewarisannya ditarik dari garis perempuan atau ibu, seperti pada masyarakat Minangkabau yang bentuk perkawinannya adalah samanda, bahwa seorang duda tidak mewarisi harta peninggalan dari almarhum istri. Apabila duda tersebut tidak kawin lagi dengan saudara kandung yang istrinya dahulu, maka anak-anak dan harta warisan tinggal di tempat istri diurus oleh mama kepala waris, dan apabila duda tidak mempunyai anak dan pergi meninggalkan tempat kedudukannya istrinya semula, maka ia hanya diperkenankan membawa bagian harta pencarian saja. Pada masyarakat matrilineal, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, yaitu tergantung pada jenis harta yang diwariskan atau diterima oleh para ahli waris. Kemudian pada masyarakat adat Minangkabau biasanya diadakan perbedaan antara harta pusaka dengan harta pencarian. Harta pusaka di Minangkabau biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan dari turun-temurun dari zaman leluhur atau nenek moyang terdahulu, dan merupakan milik bersama sekerabat dan berada di bawah kekuasaan serta pengawasan ketua-ketua adat atau biasa disebut penghulu atau juga mama kepala waris. Kemudian harta pusaka tersebut merupakan harta pusaka tinggi yang tidak terbagi-bagi oleh pemiliknya, tetapi hanya terbagi hak pakainya saja. Harta pusaka tinggi berupa sawah, tanah perladangan, dan bangunan rumah adat atau rumah gadang. Kesemuanya itu adalah milik kaum ibu yang menjadi pusat penguasaannya. Harta pusaka di samping tidak boleh dibagi-bagi, juga tidak boleh dijual kecuali dalam keadaan terpaksa, hanya boleh digadaikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Darmawan Juli Amanda. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kedudukan janda dan duda dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Masyarakat parental atau bilateral yang menganut sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ayah dan ibu, di mana kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, seperti yang terdapat di daerah Jawa, Aceh, dan Kalimantan. Hajairin mengatakan sistem keturunan bilateral sebagai berikut.
orang Jawa mempunyai masyarakat yang sistem kekeluargaannya menurut cara bilateral, yaitu setiap orang berhak menarik garis keturunan ke atas baik melalui ayahnya maupun melalui ibunya. Demikian pula dilakukan oleh ayahnya dan ibunya dan terus begitu selanjutnya. Oleh sebab itu, tiap orang Jawa mempunyai keturunan bukan saja melalui anaknya yang laki-laki dan anaknya yang perempuan, melainkan juga selanjutnya mempunyai keturunan yang lahir dari cucunya yang perempuan dan dari cucunya yang laki-laki. Tidak peduli apakah cucunya itu lahir dari anaknya yang perempuan ataukah yang laki-laki. Nanda pertama, baiklah langsung saja kita ke pembahasannya. Pada asasnya, menurut hukum adat Jawa, janda dan duda bukanlah ahli waris dari suami dan istri yang meninggal, melainkan mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami atau istri bersama-sama dengan ahli waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya. Jika dari perkawinan mereka terdapat keturunan, maka janda atau duda berhak menguasai dan menikmati serta mengatur dan membagi warisan kepada ahli waris. Ilman Hadikusuma mengatakan, janda dalam masyarakat parental atau bilateral, baik suami maupun istri, masing-masing tidak saling mewarisi, dan apabila salah satu meninggal dunia, maka janda dapat menguasai harta peninggalannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan memelihara keturunannya. Dalam hukum adat Jawa, janda memiliki hak bertempat tinggal di rumah kediaman yang ditinggalkan suaminya tersebut dan menguasai harta benda yang ditinggalkan untuk keperluan hidupnya ke depannya. Slide 12. Janda dapat mewaris harta peninggalan suaminya menurut hukum waris adat parental atau bilateral dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu A. Janda tidak mempunyai keturunan, dalam kurung tidak ada anak yang dilahirkan dari perkawinannya. Harta asal atau harta gawan kembali ke asal, janda tidak mewaris. Pertama, harta gonogini atau harta bersama dikuasai seluruhnya oleh janda selama masih hidup atau selama janda tidak kawin lagi. 2. Harta gonogini akan jadi hak mutlak janda untuk dikuasainya selama janda masih hidup atau belum kawin lagi. 3. Baru terbuka hak waris suami untuk mewaris apabila janda meninggal atau kawin lagi dengan pembagian sebagai berikut. 1/2 bagian menjadi hak mutlak janda dan jatuh menjadi harta waris saudara janda apabila janda meninggal dunia. 1/2 bagian yang menjadi hak suami jatuh menjadi harta warisan para ahli waris mendiang suami. Janda mempunyai keturunan dalam kurung apabila dalam perkawinannya ada anak yang dilahirkannya. Pertama, harta asal atau harta gawan menjadi hak warisan dari anak-anaknya. Kedua, harta gonogini atau harta bersama. Yang pertama, harta gonogini atau harta bersama tetap utuh dalam kekuasaan janda selama dia masih hidup atau belum kawin lagi, dan baru dibagi setelah dia meninggal dunia atau janda kawin lagi. Kedua, harta gonogini atau harta bersama tetap utuh dalam kekuasaan janda sampai anak-anak dewasa, dan apabila anak-anak sudah dewasa baru harta gonogini atau bersama dibagikan. Lanjut, pada masyarakat patrilineal menganut sistem perkawinan jujur, di mana pihak kerabat laki-laki memberikan barang atau uang jujur. Sehubungan dengan itu, belum tentu benda jujur itu selalu barang yang mahal dan bernilai tinggi. Akan tetapi,
yang pasti benda itu harus dapat mengimbangi kedudukan perempuan itu di dalam keluarganya. Kedudukan janda dalam hukum waris adat mempunyai kedudukan yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena hukum adat sebagai hukum asli Indonesia tersebut mengenal beberapa stelsel kekeluargaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga menempatkan janda dan duda dengan peran yang berbeda-beda pula. Misalnya, dalam kehidupan kekerabatan yang berstelsel patrilineal seperti di daerah Batak, Lampung, dan Bali, mereka hanya mengenal bahwa anak laki-laki atau keturunan laki-laki lah yang berhak menjadi ahli waris. Sehingga janda dalam sistem kekerabatan tersebut bukan merupakan ahli waris dari almarhum suaminya. Namun janda merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari bapak kepada anak-anaknya yang laki-laki. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana akibat putusannya perkawinan karena kematian. Yang ditetapkan adalah apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 37, dan baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Putusannya perkawinan maka akan menjadikan kedudukan suami menjadi duda dan kedudukan istri menjadi janda. Begitu juga seorang suami bukan ahli waris istrinya yang meninggal dunia, karena menurut sistem kekerabatan patrilineal, istri adalah milik suami, apalagi harta bawaan dan pencariannya yang selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang terpisah dan tidak terbagi-bagi kedudukannya. Sehingga terlepas dari apakah janda mempunyai keturunan dengan suaminya yang telah meninggal dunia ataukah tidak memiliki keturunan sama saja. Misalnya, pada masyarakat adat Batak sebagai tipe yang paling ekstrem menganut sistem patrilineal yang mutlak bersifat genealogis, di mana sistem kekerabatannya mutlak menurut garis keturunan laki-laki. Dengan demikian, semua dan nilai-nilai kegiatan saling dihubungkan menurut garis laki-laki seketurunan darah. Kedudukan janda di masyarakat adat Batak, Lampung, dan Bali, bentuk perkawinan yang memakai jujur setelah suaminya meninggal dunia. Istri dalam hukum janda tetap berkedudukan di tempat kekerabatan suaminya, walaupun janda bukan ahli waris dari almarhum suaminya. Terima kasih. 3 April 1936 menyertakan ketentuan adat di Minangkabau, maka harta yang diperoleh semasa perkawinan tersebut harta persamaan atau harta pencarian, dan istri berhak atas sebagian harta dari harta pencarian itu, dengan ketentuan bahwa pembagian hanya dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut berakhir atau adanya perceraian. Pada pembagian suami istri masing-masing memperoleh bagian yang sama dari harta tersebut setelah dibayar terlebih dahulu utang-utangnya. Di daerah Lampung banyak yang melaksanakan perkawinan semandal. Misalnya di daerah Lampung Peminggiran, janda sebagai penguasa dan pemilik harta bukan ahli waris suaminya, oleh karena harta pencarian bersama suaminya pada dasarnya dikuasai oleh istri. Adapun apabila istri yang meninggal dunia dan suami pergi dari tempat istrinya, maka ia hanya berhak atas segala sebagian dari harta
pencarian jika janda tidak mempunyai keturunan anak. Akan tetapi, jika ada keturunan anak, maka harta tersebut diberikan kepada anaknya semua. Sebenarnya dalam stelsel kekeluargaan matrilineal mengandung prinsip tidak mengenal adanya harta bersama. Baru pada tahun 1963 berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 290 SIP 1963 telah ditetapkan bentuk harta bersama di kalangan masyarakat Minangkabau. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, pertimbangan bahwa menurut hukum adat Minangkabau dalam perkembangannya dewasa ini, seorang suami dapat menghibahkan harta pencariannya kepada istrinya. Sekian, terima kasih.